Sian dah. Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Noventino Budi Lesmana hanya dapat termenung menatap layar ponselnya. Inilah video yang melambungkan namanya sebagai vokalis grup band pop tanah air. Kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Dengan suara emasnya, pemuda yang akrab disapa Ibnu sempat mengikuti ajang pencarian bakat hingga akhirnya tenar dengan band El Kasih yang dibentuk bersama sang kakak. Belum lama menikmati kepopuleran, langkah Ibnu di dunia musik harus terhenti akibat suatu penyakit. Ya, apa kabar nih Bang Ibnu sama Mama? Alhamdulillah baik semuanya, ya begini adanya. Begini. Emang Bang Ibnu sudah tidak bisa bicara lagi sama sekali? Tidak. Ini sudah Sedikit. sejak serangan ketiga. Sudah sedikit ngomongnya. Bukan sedikit, pelan sekali. Pelan. Nih kalau ini kalau ngomong tuh kaku. Tuh ngomong tuh langsung ini kakinya begini. Pada usia yang masih produktif, Ibnu terserang stroke. Usia yang bagi sebagian orang tidak umum menderita penyakit berat. Ibnu tak lagi dapat bangkit dan berjalan. Bahkan untuk berkomunikasi, ia hanya menggunakan telepon seluler karena ia hampir sama sekali tak dapat bicara. Kalau saya bicara pasti otot saya tegang. Kondisinya yang makin menurun mengharuskan Ibnu tinggal bersama sang ibu, Metri Sudiro, di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Bu, bisa diceritain nggak waktu Mas Ibnu ini kan umurnya belum 40, belum baru 30-an lah ya Bu ya. Dan dulu aktif ngeband gitu. Awal kena serangan stroke pertama kali itu kapan? Jadi dia ini ya dari mulai ngeband pertama, jadi nggak tinggal sama saya. Dia tuh tinggal keliling kemana-mana gitu kan, ngekos apa kalau nggak tinggal di hotel karena dia ngebandnya itu selalu main di hotel-hotel bintang 5. Otomatis saya nggak tahu bagaimana makanan dia, bagaimana cara istirahat dia, bagaimana cara dia hidupnya, aku nggak paham. Akulah kekasihmu, ku akan selalu mencintaimu. Meniti karir bermusik dari usia 20-an, Ibnu selalu akrab dengan dunia malam. Hampir setiap hari ia tampil menyanyi di hotel maupun kafe tanah air hingga mancanegara. Metri menceritakan gaya hidup yang sempat dijalani anaknya kala itu. Dia berangkat ke Maroko buat lagu besok nih, dia request sekarang, terus malam tuh dia latihan. Nyanyi kan udah pulang paling jam 3, dia latihan. Tidurnya jam berapa? Kecapean, ya kan terus diforsir kan tuh. Nah udah gitu, dia stroke juga dia nggak tahu. Serangan tanda-tanda pertama. udah pusing gitu sudah mulai Mas? Enggak, dia nggak ada rasa. Setelah itu temen-temen hotel yang bawa dia ke rumah sakit. Pas serangan pertama langsung kolaps atau separuh badan itu Di kamar bangun tidur, ya kan? Bangun tidur di kamar, terus ya udah teman-teman ya kayak rumit yang bawa ya itu miring. Miring. Pertama miring. Setelah serangan pertama di akhir tahun 2014, kondisi Ibnu sempat membaik. Ia pun kembali bekerja. Namun hanya 6 bulan, ia pun terkena serangan kedua yang membuatnya tak lagi dapat berjalan. Kan saya udah agak lumayan gitu. Ya udah dia tetap kerja. Nah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan tuh bagus. Juli kena yang kedua 2015. Langsung tangan kiri, kaki kiri langsung dia jalan ngesot tuh.
udah nggak bisa berdiri lagi. Itu waktu apa serangan keduanya? Serangan keduanya Di tuh rumah atau lagi di mana? di rumah, di sini bangun tidur. Dulu Ibnu mampu meraup pendapatan sampai puluhan juta rupiah setiap bulan dari kegiatan bermusiknya. Ke sana. Oh, ke sana. Ya sudah, yuk. Pasca serangan stroke ketiga, Ibnu menggantungkan hidup sepenuhnya kepada sang ibu. Ibnu pun harus berpisah dengan istri karena merasa tidak mampu lagi menafkahi. Penyakit stroke telah menghancurkan tak hanya kesehatannya, namun juga kehidupannya. Yang saya pikir, ya Allah, berikanlah kesehatan buat saya Untuk merawat dia. Kalau saya sakit, terus dia yang ngerawat siapa? Saya mendatangi rumah sakit tempat Ibnu sempat mendapat perawatan. Bersama Dr. Terawan, saya menggali lebih jauh mengenai serangan stroke. kalau secara orang awam nih Pak, kalau kita stroke gitu, sebenarnya dalam tubuh kita itu apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah menurunnya fungsi otak yang diakibatkan dampak dari baik itu karena perdarahan maupun itu karena non perdarahan. Jadi fungsinya pasti menurun secara mendadak. Itulah stroke yang bisa kita lihat. Artinya yang dia tadinya bisa bergerak menjadi tidak bisa bergerak. Tadinya bisa kontak dengan baik menjadi tiba-tiba tidak bisa kontak. Yang perdarahan tadi tuh maksudnya ada pecah pembuluh darah gitu? Ya, pecah pembuluh darah di dalam otak. Walau menyerang secara mendadak dan seringkali menyebabkan kelumpuhan, ternyata stroke dapat disembuhkan asalkan pasien langsung mendapat penanganan. Berbicara masalah stroke Pak, kalau sudah menyerang kan biasanya lumpuh separuh atau lumpuh di beberapa bagian tubuh. Bisa dideteksi secara dini nggak Pak? Ya bisa. Bisa. Dengan cara? Ya dengan klinis saja sudah seperti kita lihat wajahnya, bagaimana merot apa tidak, fokus apa enggak, matanya turun sebelah apa tidak, tangan dan kaki lemah sebelah apa tidak, namanya lateralisasi. Itu berarti gangguan di otak. Nah, itu adalah awamnya. Begitu kita melihat seperti itu, bawa segera ke rumah sakit supaya golden time-nya tidak lewat. Makin lama dibiarkan, maka golden time yang merupakan area penumbra itu area yang belum mati, setengah mati itu akan berubah menjadi mati kalau dibiarkan. Berapa lama golden time-nya? Ya masih sama, 6 jam. 6 jam kita pakai golden time itu. Dr. Terawan adalah penemu terapi modifikasi digital subtraction angiogram atau DSA. Ia menyebut temuannya sebagai terapi cuci otak. Meski kontroversial, terapi DSA sering digunakan oleh pasien stroke atau yang mengalami masalah gangguan pembuluh darah yang menuju ke otak. Saya pun diajak melihat proses langsung para pasien yang menjalani terapi ini. Teknisnya tuh apa yang dimasukkan ke dalam Yang tubuh dimasukkan orang? adalah kateter menuju otak. Kateter. Seperti selang kecil Serai gitu ya? selang kecil. Nanti begitu Panjang berarti? sampai otak, ya kita akan semprotkan cairan pewarna. Oh, oke. Begitu kita tahu kayak apa yang di sana terjadi, baru kita bersihkan. Oh, jadi kayak cuci otak berarti memang Cuci benar ya otak. istilahnya Bapak ya? Memang itu. Cuci otak. Kita lakukan cuci otak. Terapi DSA berlangsung kurang dari setengah jam. Dan saat terapi berjalan, pasien masih dalam kesadaran penuh sehingga dapat merasakan langsung efek cuci otak. Untuk satu kali terapi DSA, pasien harus mengeluarkan biaya 20 hingga 40 juta rupiah sesuai hasil diagnosa yang diberikan oleh dokter. Proses pemeriksaan oleh tim dokter, termasuk dokter saraf yang mengecek, dokter penyakit dalam, dokter anestesi untuk toleransinya, atau kalau ada sesuatu alergik dan sebagainya, dokter hematologi untuk mengecek isi darahnya. Lebih lanjut mengetahui apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit stroke, saya menemui Dr. Nyoto Widyo Astoro. Ia adalah seorang hematolog atau ahli tentang darah dan penyakit di dalamnya. Saya pun menanyakan fenomena penyakit stroke yang menyerang anak muda. Dokter, kita lihat sekarang tuh yang kena stroke itu tidak lagi orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu dok. Memang sini lifestyle juga memegang peranan penting sekarang ya. Dari orang-orang muda ini sudah berubah makanannya dan sebagainya, mereka akan berubah. Mereka anak-anak muda ini lebih senang makanan-makanan yang langsung jadi. Langsung Fast jadi. food maksudnya? Yes, ya.
Ya, makanan yang langsung jadi begitulah, makan makanan itu banyak sekali kandungan lemaknya, dan juga makan fast food ini fibernya juga sangat rendah. Sejak tahun 2014, stroke menempati penyebab kematian pertama di Indonesia. 10% dari kejadian stroke per tahun terjadi pada usia di bawah 45 tahun atau 7 hingga 15 kejadian per 100.000 penduduk per tahunnya. Dr. Nyoto mengungkapkan gaya hidup menjadi penyebab utama orang menderita stroke. Jadi kalau sering makan fast food gitu, fibernya rendah, dia akan bakteri-bakteri yang ada di usus itu akan berubah. Bakteri yang jeleknya akan lebih meningkat. Inflamasi, nanti inflamasi itu menyebabkan kekentalan darahnya akan menjadi kental darahnya. Darah kental, nah itu nanti akan berakibat pasti akan ada sumbatan di mana-mana. Ada lagi sebetulnya kalau mau ya, untuk pengobatan sebetulnya harus banyak minum sebetulnya untuk itu mengurangi air putih sebetulnya untuk mengurangi inflamasi itu mungkin ya dibanyakin air putihnya. Anak muda yang menderita stroke sebagian besar dapat pulih. Salah satunya Auris. Usianya kini 30 tahun. Ia sempat terserang stroke saat masih berada di bangku kuliah 8 tahun lalu. Waktu kena serangan itu Mas lagi di mana? Lagi di jalan, Mbak. Lagi di jalan tepatnya di motor. Tiba-tiba tahan mati, saya kelempar jadi, Mbak. Motor ke kiri, saya ke kanan. Itu udah mati rasa sebelah. Udah mati. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Dari tangan sampai ke kaki. Tangan kaki. Itu Mas sadar nggak? Waduh, saya kena stroke-nya atau? Oh, enggak, belum. Saya pikir masuk angin, karena kan pada waktu itu kan emang saya nggak tidur tuh. Auris mengakui kehidupan malam membuatnya memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Pekerjaannya sebagai disc jockey atau DJ ternyata menjadi sebab penyakit stroke yang sempat menyerangnya. Pada waktu saya di tahun 2008 kena stroke itu, memang saya akui pola hidup nggak sehat. Ngapain aja tuh? Kurang minum air putih dan jarang tidur. Saya tidur paling satu hari 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam? Langsung selama berapa tahun? Sudah sekitar 3 tahunan lah. Kini Auris dapat beraktivitas kembali sebagai advokat di sebuah perusahaan, walau bagian tubuh sebelah kirinya tak dapat kembali normal seperti dahulu. Penyakit stroke membuka matanya untuk meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Ia kini rajin berolahraga dan mengatur kembali aktivitas dengan teratur. Tidur tetap masih? Tidur, sekarang normal, Mbak. Normal? Minimal berapa jam sekarang, Mas? Saya tidur pulang kantor jam maghrib sholat maghrib makan, sholat, tidur. Jam 9 lah. Jam 9 tidur ya? Bangun subuh, jam 5. Berapa jam tuh? Ya 8 jam lah ya, 8 jam benar-benar. Lebih enggak terlalu ngoyo lagi. Ya nggak usah lah, udah syukuri aja. Nanti kalau mau beli obat ya kita mesti jalan. Kalau misalnya berandai-andai dikembalikan ke yang dulu sebelum kena serangan, apa yang mau diubah dari hidup? Saya mau dan harus easy going dan jangan terlalu kejam pada diri sendiri untuk hal hidup. Rahasia tetap produktif di usia senja 360 segera kembali.